Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Zawafini Fatia dengan NIM F521240440. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tugas logika dan pembuktian matematika. Ada 3 bagian utama yang akan saya bahas, yaitu modus ponens, bukti langsung, dan induksi matematika. Nah, melalui penjelasan ini, kita akan belajar bagaimana cara berpikir logis, menarik kesimpulan secara deduktif, dan membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika. Nah, oke, di sini pada bagian pertama kita akan menggunakan aturan modus ponens. Nah, diketahui ada 2 premis, yaitu premis pertama jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Kedua, saya belajar. Nah, kan berdasarkan aturan modus ponens ini, jika pernyataannya itu berbentuk jika P maka Q benar dan P juga benar maka Q juga pasti benar, guys. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah saya lulus ujian. Ini merupakan contoh penalaran logis yang sederhana, namun sangat penting dalam logika matematika. Jadi guys, secara logika formal, modus ponens itu dapat ditulis seperti ini guys. Premis pertama berbentuk P mengimplikasikan Q. Nah, premis kedua, jika P benar, maka kesimpulannya Q benar. Jadi pola ini ditulis secara simbolik sebagai begini. Dan dengan kata lain, jika saya belajar dan belajar membuat saya lulus, maka saya pasti lulus. Nah, ini menggambarkan bagaimana logika bekerja untuk menarik kesimpulan yang valid dari dua pernyataan yang benar. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu bukti langsung. Nah, pernyataannya itu adalah jika N adalah bilangan ganjil, maka N kuadrat juga bilangan ganjil. Jadi, untuk membuktikannya, kita mulai dengan mengasumsikan bahwa N adalah bilangan ganjil. Bentuk umum bilangan ganjil adalah N sama dengan 2K tambah 1, di mana K itu adalah bilangan bulat. Nah, jadi jika kita kuadratkan N, maka N kuadrat sama dengan 2K tambah 1. Dikuadratkan menjadi 4K kuadrat tambah 4K tambah 1. Nah, jadi bentuk ini bisa kita tulis sebagai 2 dikali bilangan bulat ditambah 1. Jadi karena hasil akhirnya berbentuk 2M tambah 1, berarti N kuadrat merupakan bilangan ganjil. Maka terbukti bahwa jika N ganjil, maka N kuadrat juga ganjil. Ini adalah contoh bukti langsung karena kita membuktikan pernyataan dengan logika dari definisi dasar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu induksi matematika. Di sini kita akan membuktikan rumus jumlah bilangan genap, yaitu 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya sampai 2N sama dengan N kali N tambah 1. Pembuktiannya akan kita lakukan dalam 3 langkah, yaitu menggunakan basis induksi, asumsi induksi, dan pembuktian untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, di sini kan, pertama kita uji untuk N sama dengan 1. Di sisi kiri ada 2 dan di sisi kanan 1 kali 2 sama dengan 2. Karena hasilnya sama, berarti pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Ini disebut sebagai langkah basis induksi. Lalu ada langkah kedua adalah asumsi induksi. Nah, kita andaikan saja kan bahwa pernyataan ini benar untuk N sama dengan K. Artinya, jika kita jumlahkan 2 sampai 2K, hasilnya adalah K kali K tambah 1. Langkah ini penting untuk sebagai dasar membuktikan langkah selanjutnya. Nah, sekarang kita buktikan untuk N sama dengan K tambah 1. Maka jumlahnya menjadi 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya sampai 2K lalu ditambah 2 kali K tambah 2. Berdasarkan asumsi induksi tadi kan, jumlah 2 sampai 2K sama dengan K kali K tambah 1. Jika kita tambahkan 2 kali K tambah 2, hasilnya menjadi K tambah 1 dikali K tambah 2. Ini sesuai dengan pola rumus yang kita buktikan, sehingga pernyataan benar juga untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, jadi kan berdasarkan prinsip
induksi matematika, kita dapat menyimpulkan bahwa rumus 2 tambah 4 tambah 6 sampai 2n sama dengan n dikali n tambah 1 benar untuk semua bilangan asli n. Ini membuktikan bahwa pada pola tersebut berlaku umum untuk seluruh bilangan positif. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan, dan sebagai kesimpulan yang bisa kita ambil itu adalah modus ponens itu digunakan untuk menarik kesimpulan logis dari dua premis. Lalu untuk bukti langsung itu bisa digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan secara langsung dari definisinya. Dan terakhir adalah induksi matematika yang bisa digunakan untuk membuktikan pola umum pada bilangan. Nah, jadi ketiga metode ini sangat penting untuk melatih kemampuan berpikir deduktif dan sistematis. Demikian penjelasan saya mengenai tugas logika dan pembuktian matematika. Terima kasih telah menonton video ini.